Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita mendapatkan satu topik dari Tuhan, yaitu menjadi surat yang terbuka. Terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-2 sampai 3, saya bacakan. Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang diketahui dan dibaca oleh semua orang. Kamu menunjukkan bahwa kamu adalah surat Kristus yang dilayani oleh kami, yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Allah yang hidup, bukan di atas loh-loh batu, melainkan di loh-loh hati manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sifat dan cara berpikir anak tidak akan jauh dari sifat dan cara berpikir yang diteladankan oleh orang tua mereka masing-masing atau oleh keluarganya, karena mereka memberi pengaruh yang kuat kepada anak-anak melalui pendidikan mereka dari hari demi hari. Walaupun tidak mutlak 100% karena ada faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan karakter dan sifat seorang anak. Cara berpikir dan cara menganalisa seorang murid, misalnya rumus-rumus pemecahan soal tertentu ya, pasti menurun dari cara gurunya mengajar. Demikian pula umat suatu agama, sifat-sifatnya, cara mereka menjalankan apa yang diimani sangat tergantung kepada siapa yang mengajarnya, dan kalau diruntut terus akan menunjukkan siapa Tuhan di balik hati mereka. Nah, orang Kristen disebut Kristen pertama kali di kota Antioquia karena mereka mempunyai ciri khas yang berbeda dari jemaat Yahudi, apalagi dari jemaat kafir yang lainnya, pengikut agama Romawi maupun Yunani. Nah, pada waktu itu kekristenan itu masih dianggap sebagai bagian dari Yudaisme, tetapi orang-orang Kristen jelas memiliki ciri-ciri khas yang sangat berbeda, sehingga orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi di sekitar mereka itu dapat mengenali perbedaannya. Ada suatu tanda yang sangat menonjol yang membedakan orang Kristen dari yang lainnya, bukan dari pakaiannya, bukan dari topinya, bukan dari atribut-atribut atau simbol-simbol keagamaannya, tetapi dari karakter, dari sifat mereka. Perbedaan yang menonjol itu digambarkan oleh Paulus pada Galatia pasal 5 ayat yang ke-22-24 tentang buah-buah roh. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melawan hal-hal ini. Mereka yang menjadi milik Yesus Kristus telah menyalibkan nafsu kedagingan serta segala nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebetulnya Galatia pasal 5 ayat 23 tentang buah-buah roh itu adalah sifat dasar Allah yang ditaruh di dalam hati manusia. Jadi tanpa ditulis seperti itu sebetulnya sudah ada, dan semua agama dan semua budaya di dunia ini mengakui bahwa nilai-nilai buah-buah roh itu adalah nilai-nilai unggul yang berharga bagi setiap orang. Tetapi karena dosa menguasai manusia, dosa mengendalikan karakter manusia, maka buah-buah roh ini tidak bisa muncul dengan leluasa, dan sebaliknya kejahatan dan segala kedagingan dan segala hal yang buruk itu yang muncul pada diri manusia. Perhatikan dengan seksama pada ayat yang ke-24 dikatakan, mereka yang menjadi milik Yesus Kristus telah menyalibkan nafsu kedagingan serta segala nafsu dan keinginannya. Tentu perkataan Paulus ini bukan sekedar pemanis bibir saja, tetapi di antara para murid dan terutama para rasul telah menunjukkan perbedaan sifat karakter yang signifikan atau yang jelas dibanding dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Secara singkat, buah-buah roh itu dimulai dari kasih, bahwa segala sesuatu itu didasari kasih dan belas kasihan, dan diakhiri dengan penguasaan diri. Mengapa penguasaan diri ditampilkan sebagai penutup uraian dari buah-buah roh tadi? Saudara, karena lingkungan di sekitar kita sudah sedemikian rupa tercemar oleh keinginan dunia, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, yaitu pemberontakan kepada Allah, yaitu dosa yang disusupkan melalui pemberontakan Adam dan Hawa karena mereka memberontak kepada Allah, ya. Dan saya menyadari manusia yang paling rohani sekalipun itu mudah tergoda oleh keinginan dunia. Kita itu gampang sekali berubah deh, kita gampang sekali menuruti keinginan dunia. Sehingga sering dikatakan ibarat lidah tak bertulang, artinya perkataan kita itu bisa berubah setiap saat karena hati kita itu mudah berubah. Misal, seorang anak muda dari desa terbangun oleh suatu khotbah dalam suatu KKR, ya.
oleh seorang pengkhotbah yang didatangkan di desa tersebut. Lalu tergerak hatinya ingin melayani Tuhan. Lalu dia berangkat ke sebuah sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi di kota. Di sana ia bertemu dengan gereja yang besar, yang mewah, uang melimpah, dan wanita-wanita cantik. Saudara, anak muda itu bisa berubah 180 derajat dalam 4 tahun ketika dia mengikuti sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi di kota. Ada orang muda yang masih idealis, punya kerinduan memenangkan jiwa. Ia berdoa supaya dipakai Tuhan dengan kuasa yang besar dan Tuhan mengabulkan dengan karunia-karunia supranatural. Ada mujizat, ada penglihatan, nubuat, dan tanda-tanda ajaib lainnya. Uang persembahan kasih mengalir, namanya menjadi terkenal. Dia bisa berubah loh jadi monster yang sombong. Saya berkata demikian bukan untuk menyindir pendeta atau penginjil lainnya, tetapi saya mengalami sendiri. Anda tahu kan, saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga daripada Tuhan. Saya pernah bercerita pada Anda bagaimana saya mengambil keputusan ketika mau menikahi istri saya. Kami berpacaran sebelum kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda tahu, saya pernah sungguh-sungguh mengingini Tuhan Yesus sejak saya kelas 4 SD. Lalu karena saya dikecewakan orang Kristen yang mengkhianati saya dan tidak ada yang membimbing saya waktu remaja, saya tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat sekuler dan pergaulan yang salah. Dalam kehampaan rohani itu, saya dibimbing Tuhan bertemu dengan beberapa orang yang menunjukkan jalan Tuhan kembali. Saya kembali kepada kasih mula-mula, tetapi tentu dengan kualitas dan pengertian yang jauh berbeda dibanding dengan seorang anak waktu kelas 4 SD. Waktu itu saya di tingkat-tingkat terakhir kuliah saya di teknik sipil. Nah, seorang ibu yang berlatar belakang agama seperti keluarga saya pelan-pelan membimbing saya bertemu dengan Tuhan kembali. Saya seperti orang yang jatuh cinta kembali kepada kasih mula-mula atau CLBK, cinta lama bersemi kembali, tapi ini cinta lama bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Dan pada waktu itu saya sudah berpacaran ya. Saya membaca di 2 Korintus pasal yang ke-6 bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kekasih saya belum mengenal Tuhan walaupun saya sudah menyatakan bahwa saya menjadi Kristen ya. Ia masih tekun dengan agamanya yang lama. Saya tidak tahu bagaimana mengubah keyakinannya dan saya pikir itu akan sulit. Ya, saya hanya ngomong sama Tuhan, jika kekasih saya itu tidak datang kepadamu Tuhan, dalam waktu 1 minggu, dalam tempo 1 minggu, saya akan tinggalkan dia sesuai dengan firman Tuhan, dan jikalau saya harus tidak menikah pun tidak apa-apa, yang penting saya bisa melayani Tuhan. Saya bertaruh besar untuk hal itu, saya tidak tahu mujizat apa yang bakal terjadi, saya hanya pasrah sama Tuhan. Namun suatu sore sekitar 2 hari sebelum saya harus memutuskan dia, kekasih saya menelpon saya. Katanya ingin ketemu saya malam itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya ingin ketemu. Tetapi saya mendengar suara Roh Kudus dan berkata malam ini ia akan mengambil keputusan mengikut aku. Nah, suara batin itu melintas dengan cepat, tetapi saya nangkap. Saya tahu, saya mengerti. Jadi saya tahu apa yang akan kekasih saya katakan. Saya ambil Alkitab saya yang waktu itu saya dapat dari seorang teman saya yang berasal dari Ambon. Saya ambil buku kesaksian Bapak Hamran Amri almarhum dan saya ke rumah kekasih saya. Kami ngobrol singkat lalu ia berkata bahwa ia mau ikut saya memeluk Kristen. Saya tentu senang, tetapi saya tidak mau buru-buru. Saya minta dia untuk mempelajari dahulu firman Tuhan di dalam Alkitab ini dan kesaksian dari Bapak Hamran Amri tersebut. Rupanya Tuhan telah melawat dia waktu dia mau sembahyang dengan cara agamanya yang lama. Tuhan menampakkan diri kepada dia dan mengajak dia untuk mengikuti Tuhan. Dari situ saya semakin yakin dengan panggilan Tuhan pada saya untuk melayani beliau. Saya berani menerobos pagar-pagar penghalang yang mau menghalangi pertumbuhan iman kami. Saya berangkat ke Lampung pun dalam tanda-tanda Tuhan dan saya berdoa untuk tempat ini ya. Saya hanya berdoa, pakailah saya ya Tuhan. Jika saya bekerja di perusahaan, mendapat gaji dan fasilitas yang baik, semuanya hanya untuk Tuhan. Tidak ada dalam pikiran saya untuk mengejar karier, ambisi untuk menduduki suatu jabatan, tidak ada ambisi materialis. Dan Anda tahu, saya baru bisa membeli kendaraan setelah uang pensiun saya keluar, setelah bekerja lebih dari 30 tahun ya. 30 tahun kita melayani Tuhan di tempat ini dan selama ini kita beribadah memakai gedung gereja pinjaman dari PT.
dan harus berbagi waktu dengan denominasi lain, dan baru sekarang setelah saya pensiun ini kita bisa membangunnya. Nah, saudara, kita tidak pernah mempermasalahkan soal tempat, karena kita hanya mementingkan soal mengajar dan memuridkan jemaat ini supaya mereka memiliki karakter Kristus dan mengerti panggilan Tuhan untuk melayani beliau. Kita baru bisa membangunnya setelah pandemi COVID ini menyebar dan kita tidak bisa memakai gedung di PT itu lagi karena peraturan pembatasan orang masuk di dalam PT. Dan kita bisa membangunnya karena anugerah Tuhan. Walaupun gedung itu tidak sebesar yang selama ini kita pinjam, tetapi itu lebih dari cukup, iya kan? Orang berpikir saya punya banyak uang, padahal sih enggak cukup untuk saya kehidupan, untuk makan, minum, dan kehidupan saya melayani Tuhan. Dan Anda tahu saya melayani bukan untuk mencari income, bukan untuk mencari ketenaran. Kalau melayani hanya untuk mencari penghidupan, mencari pendapatan, tentu saya akan keruk persembahan-persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu sudah kumpulkan setiap minggu, ya. Nah, di dalam otak saya cuma satu, yaitu dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Jadi, saya berdoa sungguh-sungguh memohon pengurapan kuasanya supaya saya bisa melayani dia dengan efektif. Di sini saya melihat Tuhan mengabulkan doa-doa saya. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya bisa sama seperti saat pertama kali mengalami kasih mula-mula setelah kuasa itu turun atas saya, setelah saya mendapatkan apa yang saya doakan dari Tuhan, apakah kuasa itu bermanfaat buat saya dan baik buat saya selalu? Kuasa Tuhan sih selalu baik, tetapi saya bukan orang yang baik. Tanpa sadar saya masih memiliki pencemaran-pencemaran dosa yang belum saya tundukkan 100%. Saya awalnya tidak pernah menyadari ada monster yang tersembunyi di dalam diri saya. Nah, ketika mujizat-mujizat itu terjadi, ada penyakit-penyakit berat disembuhkan seperti kanker otak, kanker tulang, TBC, stroke, darah tinggi, kelumpuhan, orang mengalami kesembuhan. Ada manifestasi kuasa roh saat penumpangan tangan, saya berdoa untuk mereka. Ada manifestasi saat orang dibaptis, mereka melihat surga, melihat malaikat, dan segalanya. Orang lain tidak melihat perubahan saya, tetapi saya mengalami perubahan jauh di dalam diri saya, di dalam hati saya. Ada satu kebanggaan, ada satu kesombongan atau pride yang muncul dalam diri saya. Tuhan butuh pukulan keras untuk meluruskan hati saya karena saya mulai berjalan semaunya sendiri. Tuhan harus menikam jantung saya untuk meremukkan monster saya. Dari situlah saya bisa mengerti mengapa Tuhan diremukkan, ya, dan saya harus mengalami juga, ya. Tuhan mengasihi saya dan tidak mau saya binasa selamanya. Karena Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang dipilihnya itu tetap tinggal dalam manusia lama. Sekalipun itu hanya dalam pikiran atau di dalam konsep cara berpikir yang keliru, Tuhan tidak mau kita tersesatkan di dalam pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Sebetulnya saya merasa kasihan kalau melihat orang-orang yang bandel atau orang-orang yang mengeraskan hatinya, yang keras kepala saat dinasihati firman Tuhan, saat diarahkan untuk bisa mengenal Tuhan, mengenal panggilannya, atau diarahkan untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi mereka dengan tegas-tegas menolak atau menjauh atau menyingkir, ya. Seharusnya orang-orang seperti itu yang mendengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah yang saat ini bisa di-sharing melalui media sosial, melalui YouTube, ya, ataupun bisa memiliki kesempatan untuk sharing secara pribadi, itu mereka itu orang-orang yang beruntung karena ada orang yang menasihati, ada orang yang mengajar. Jika membandingkan masa remaja saya yang segala sesuatunya terbatas, ya, untuk bertemu dengan orang-orang yang saya anggap sebagai bapak ibu rohani itu jauh dan waktu terbatas, alat komunikasi terbatas untuk mendapatkan nasihat seperti itu tidak selalu siap, tidak selalu memiliki kesempatan untuk mendampingi saya. Sebaliknya saya harus belajar sendiri, termasuk belajar dari pengalaman-pengalaman hidup, kesalahan-kesalahan baik yang saya lakukan maupun orang lain. Dan itu mahal harganya karena banyak hal yang sebetulnya saya bisa kendalikan tetapi saya mengabaikannya. Yang seharusnya saya bisa tahu lebih dini tetapi saya terlambat. Sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia sekian tahun. Itu mahal harganya loh.
Sehingga waktu saya banyak terbuang sia-sia dari sekian tahun perjalanan hidup saya. Nah, seharusnya orang-orang yang mendapat bapak atau ibu atau kakak rohani itu beruntung dan harusnya memiliki semangat belajar untuk memperbaiki diri. Tapi ya itulah manusia baru mau sadar setelah ketatalan, ya setelah berantakan dan biasanya sudah terlambat atau sudah mengalami kerugian yang besar, entah dalam kesehatan ataupun keuangan dan sebagainya. Keheranan saya adalah mengapa orang-orang begitu lambat menyadari siapa yang membawa pesan Allah. Mereka nggak bisa membedakan ini berasal dari Allah atau cuma orang-orang biasa yang hanya sekedar pintar ngomong. Dan siapa yang bukan. Saya yakin orang-orang yang pernah menjadi jemaat James Jones yang melakukan bunuh diri massal di Guyana tahun 70-an atau jemaat David Koresh yang turut membakar diri bersama-sama di Waco ya. Sekarang ini pasti menyesal tidak berhenti ya. Penyesalan yang akan kekal selama-lamanya. Termasuk mereka yang mengikuti aliran-aliran ekstrim yang melakukan tindakan-tindakan brutal seperti bom bunuh diri, kerusuhan. Mereka pasti menyesal saat ini jika mereka sudah meninggal ya. Tapi mungkin ada yang berkilah, saya tidak mengikuti kelompok-kelompok radikal atau yang ekstrim itu loh. Saya cukup baik di mata masyarakat. Tetapi bila hati Anda tetap bengkok, Anda yang suka munafik, berpura-pura di depan orang, ya Anda masih menyimpan kesombongan, Anda masih punya dendam, menyimpan kesalahan dalam hati, ya malas beribadah yang sebetulnya tidak menghormati Allah, ya dan Anda masih punya pikiran yang cabul, pikiran yang ngeres, walaupun tersembunyi sekalipun, nasib Anda itu sebetulnya tetap sama nantinya dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang brutal tadi, ya. Tapi itulah manusia. Kalau belum ketatalan atau belum dihantam dengan masalah, jarang yang bisa sadar duluan. Kebanyakan nyepeleki atau menganggap remeh lah, ya. Dan mata kepala saya sendiri menyaksikan bagaimana orang-orang yang menyepelekan tadi, yang menganggap remeh didikan Tuhan itu mengalami kerugian, mengalami kegagalan, penderitaan, bahkan cacat fisik dan kematian yang sia-sia karena kesalahan mereka menunda-nunda waktu yang diberikan oleh Tuhan. Nah, yang tidak mau mengikuti jalan Tuhan, yang tidak mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan, itu menyedihkan dalam akhir hidup mereka. Jika saya perhatikan ya di beberapa orang tersebut, mereka mengakhiri dengan kekalahan. Jadi Anda yang sudah bertahun-tahun berjemaat bersama dengan saya, masakan tidak menangkap pesan-pesan Tuhan yang saya bagikan buat saudara. Jadi supaya menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang, Allah tentu tidak mau main-main dengan Anda. Allah itu serius dalam mendidik dan membentuk saudara. Investasi yang ditanamkan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup Anda. Ya, maka Tuhan tidak mau rugi. Ini sama dengan yang dialami bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Nah, tidak ada seorang pun, termasuk di sini ada kelompok Korah, Miriam, Harun, itu boleh memberontak dari jalan Tuhan. Dan akibatnya ketika mereka tetap menegarkan hati, memberontak Tuhan dan mengabaikan apa yang disampaikan oleh Musa, 99,9% orang-orang yang keluar dari Mesir itu mati binasa di padang gurun. Ya, selama 40 tahun hanya generasi yang kedua, ketiga itulah yang kemudian masuk ke tanah Kanaan. Ini menggambarkan tentang nasib perjalanan orang Kristen yang mengabaikan firman Tuhan, yang mengabaikan nasihat Tuhan. Maka sesuai dengan Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Jadi segala yang terjadi dalam hidup kita itu dirancang oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan untuk mengarahkan kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan, supaya kita menjadi manusia yang baru, lahir baru. Masalah hidup kita hanyalah ujian singkat yang Alkitab katakan tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi jika seorang pendeta lantas bunuh diri karena ketakutan mengalami kemiskinan, karena usaha yang miliaran itu bangkrut, dan jika ada seorang pendeta yang menyogok menteri untuk bisa mendapatkan kuota impor daging, saya katakan sekalipun seorang pendeta, jika matanya masih silau oleh harta dunia, ia tetap sebagai monster yang bisa merusak dirinya dan orang lain. Mungkin ia tidak melirik harta, ya, tetapi ada setan yang kuat menyesatkan dirinya.
berpijak dari arogansi atau kesombongannya. Itulah yang terjadi pada James Jones dan David Koresh, ya. Orang-orang ini tidak mencari harta, tetapi mencari pengaruh, mencari pengakuan dari orang-orang yang mengikuti dia. Mungkin dalam diri Anda masih ada naluri kebinatangan yang mau mengumbar nafsu seksnya. Maka sekalipun berkelimpahan harta dan memiliki pelayanan yang besar, ada orang-orang yang tidak dapat menahan diri dari keinginan seks yang liar, berselingkuh atau berzina. Dan ini dialami oleh James Baker, seorang televangelis, Benny Larry Lee, ya. Dan banyak dari pendeta dan pastor uskup yang melakukan hal yang seperti itu. Ada 1.000 orang lebih pastor di Prancis itu mereka kedapatan melakukan pelecehan seksual, ya, di lingkungan gereja mereka. Atau ada orang-orang yang dalam dirinya itu masih tersimpan pride, kesombongan, harga diri. Atau masih ada kegarangan, kemarahan yang mudah meletup. Maka tidak heran kita ketemu ada pemimpin-pemimpin rohani yang gila jabatan, pemarah dengan kata-kata yang kasar, yang tidak bisa mengendalikan emosi. Semua dari kita itu punya masalah kedagingan seperti itu. Semua dari kita itu ada potensi monster yang bisa muncul sewaktu-waktu. Masalahnya kita mau rendah hati dan mengakuinya atau tidak kepada Tuhan. Bertahun-tahun kita meyakini sesuatu yang keliru, yakni menganggap murah atau menganggap remeh kasih karunia. Kita diajari memakai kacamata kuda, yaitu diselamatkan karena iman atau sola fide yang tidak dijabarkan dengan lengkap. Biasanya orang mengambil dari Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Oleh sebab itu, karena kita telah dibenarkan oleh iman, maka kita telah berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita memperoleh jalan masuk menuju iman kepada anugerah Allah yang sekarang menjadi dasar kita berdiri dan kita bersukacita dalam pengharapan kemuliaan Allah. Ya, kita berdamai dengan Allah oleh karena iman kepada Yesus. Nah, pernyataan ini kita dibenarkan karena iman itu membuat banyak orang Kristen lupa diri dan bertindak ngawur. Di tempat-tempat di mana kekristenan menjadi mayoritas seperti di Indonesia bagian timur, di Sumatera Utara, kebiasaan mabuk, berzina, berjudi itu dianggap biasa, belum lagi berbagai kebiasaan-kebiasaan atau karakter-karakter buruk yang ditampilkan oleh orang-orang Kristen setempat, ya. Banyak dari kita menyalahartikan Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Namun Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita bahwa ketika kita masih menjadi pendosa, Kristus mati bagi kita. Lebih dari itu, setelah dibenarkan oleh darah-Nya, kita akan diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Sebab ketika kita masih menjadi musuh Allah, kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anak-Nya. Lebih-lebih lagi sekarang karena kita telah diperdamaikan dengannya, dan kenyataan bahwa sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka kita juga pasti diselamatkan melalui hidupnya. Nah, saudara, ayat-ayat ini, jika tidak dijelaskan dengan lengkap dengan firman Tuhan yang lainnya, maka orang-orang Kristen itu bisa menjadi sangat liar dan lupa diri. Ya. Dan akhirnya apa? Mereka bukan memuliakan Tuhan, tetapi menista Tuhan. Kita lupa di Ulangan pasal 4 ayat ke-24. Karena Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan dan Allah yang cemburu. Saudara, saya percaya sungguh-sungguh bahwa kita hanya bisa diselamatkan melalui salib Tuhan Yesus, yaitu anugerah grace yang diberikan oleh Bapa kepada kita, sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan Markus pasal 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis sudah diselamatkan, saya percaya itu. Tetapi kita semua harus ingat bahwa hukum upah dosa adalah maut, seperti yang ditulis di dalam Roma 6 ayat 23, harus digenapi. Dan setiap perbuatan kita dimintakan pertanggungjawaban dalam pengadilan ilahi kelak. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, Tuhan berkata, karena Allah akan membawa segala sesuatu yang mereka lakukan ke pengadilan, Ia tahu tentang segala sesuatu yang dilakukan orang, bahkan hal-hal rahasia yang baik dan yang buruk. Nah, itu jelas sekali bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Saya bukan mengajarkan bahwa manusia diselamatkan karena perbuatan baik loh, atau amal baik, ya seperti yang dipercayai oleh banyak agama di dunia ini. Nah, Tuhan menegaskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu memanggilnya sebagai Bapa,
yaitu Dia yang menghakimi setiap orang sesuai perbuatan mereka tanpa membeda-bedakan. Hiduplah dalam rasa takut selama kamu masih tinggal sebagai orang asing. Dan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12-13. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu, lalu dibukalah kitab-kitab dan sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati itu dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu sesuai perbuatan mereka. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, maut dan Hades juga menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, saudara, itu jelas bahwa orang dihakimi itu menurut perbuatan, bukan menurut apa yang dia imani atau dia percayai. Jika di dunia ini setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya, dan pertanggungjawaban setiap kesalahan tidak dapat diganti dengan perbuatan baik apapun, apalagi ini perkara yang berhubungan dengan sorga. Karena perbuatan dosa dan hakikat dosa itu jurusannya itu beda, lain dengan perbuatan baik. Bagi Allah, perbuatan baik harusnya merupakan hasil dari respon atau tanggapan karena kita menerima kasih Allah. Jadi, kalau kita sadar kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah, kita mempercayai itu, maka respon kita atau tanggapan kita adalah kita menjadi orang yang baik, orang yang mengikuti bimbingan Tuhan, orang yang memancarkan kebenaran, orang yang memancarkan terang, ya. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang tidak tepat dengan hatinya Tuhan. Jika di dunia ini Anda berbuat salah, maka pengadilan menghukum Anda sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya Anda ketangkap basah KPK karena korupsi. Lalu Anda disidang pada tanggal 20 November, sedangkan saat ini masih tanggal 1 November. Ya, lalu Anda berpikir Anda mau berbuat baik, melakukan amal yang banyak. Lalu pada tanggal 2 Anda membantu panti yatim piatu, ya. Pada tanggal 3 Anda menyumbang korban banjir di desa A, desa B. Tanggal 4 Anda menyumbang panti weda dan seterusnya. Lalu pada tanggal 30 ketika hakim mau menjatuhkan hukuman, Anda berkilah bahwa Anda telah melakukan serangkaian perbuatan amal, ya. Nah, apakah hakim akan mendengarkan pembelaan Anda? Tentu saja tidak. Demikian juga Allah menghakimi kita sesuai perbuatan baik kita. Dosa yang kita lakukan, yang kita tidak bereskan di hadapan Allah di dalam Yesus Kristus, ya, itu harus kita pertanggungjawabkan, ya. Dan sesuai dengan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, maka tidak ada seorang pun yang lolos dari hukuman Allah. Maka di sini fungsi darah Yesus itu berlaku. Ya, ini jelas sekali. Ia menjadi penebus, penanggung hukuman yang harus kita terima. Ketika kita berbuat dosa, kita itu memiliki hutang. Nah, hutang itu tidak akan pernah lunas sebelum ada seseorang menebus dan melunaskannya. Dan inilah fungsi Tuhan Yesus. Di dalam Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat karena dilemahkan oleh daging, telah Allah lakukan dengan cara mengutus anaknya sendiri untuk menjadi serupa dengan manusia yang berdosa dan berkaitan dengan dosa. Ia menghukum dosa di dalam daging. Jadi hutang saudara dan saya itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya, kita tidak perlu harus membayarnya. Tetapi harus diingat bahwa memang darah Tuhan Yesus membeli kita. Dan kita diberi kesempatan pertama menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, dosa masa lalu dihapuskan atau diputihkan. Namun kondisi ini hanya berlaku untuk seperti yang ditulis di dalam ayatnya keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi jelas, seseorang sah menjadi anak Allah seperti janji Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12, dan dosa masa lalunya dihapuskan ketika ia hidup menurut roh. Apalagi jelas sekali di dalam Yakobus pasal 2, itu ditegaskan ayat 14-17, saudara-saudaraku, apa gunanya seorang mengatakan bahwa ia memiliki iman tetapi ia tidak memiliki perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkannya? Demikian juga iman, jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Saudara, sekalipun engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sekalipun engkau sudah aktif melayani, jika hidupmu, perbuatanmu, jalan pikiranmu, karaktermu tidak sesuai dengan apa yang diingini oleh Tuhan, maka sebetulnya imanmu sudah mati. Ya, tentu Tuhan membentuk kita supaya sesudah penebusan,
ya yang kita terima dari darah Yesus, kita tidak dihakimi. Ya, maka Anda harus menyadari dalam diri Anda masing-masing itu ada bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak, yakni karakter dosa. Lalu saya berpikir karakter dosa itu dapat dihilangkan atau dilenyapkan dengan kuasa supranatural. Misalnya dengan penumpangan tangan, mendapatkan karunia-karunia roh, atau berpendidikan tinggi, terutama pendidikan teologi. Ternyata 30 tahun saya melayani Tuhan, saya melihat fakta bahwa perkiraan saya itu meleset. Saya melihat banyak orang Kristen yang telah mendapat kebaikan Tuhan, mendapat karunia-karunia Tuhan, tapi sebetulnya mereka itu orang-orang yang memboroskan atau memfoya-foyakan harta Bapa Surgawi seperti anak bungsu yang kabur dari bapaknya. 1 Korintus 11 ayat 32 mengatakan bahwa namun ketika kita dihukum, kita dididik oleh Tuhan supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Dunia ini sedang menuju kepada penghukuman. Dan saudara tidak dimaui oleh Tuhan turut di dalam penghukuman tersebut. Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Dan apakah kamu telah melupakan nasihat yang diberikan kepadamu sebagai anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan merasa kecil hati ketika kamu ditegurnya. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Saudara, ini berbicara tentang pukulan yang terus-menerus dari Tuhan, ya cambukan yang terus-menerus dari Tuhan, menghajar kita supaya hati kita menjadi lurus dan tidak ikut terhakimi pada waktu pengadilan akhir nanti. Jika Allah memukulmu karena beliau tidak mau Anda terlempar ke neraka. Karena untuk orang yang sudah menerima darah penebusan Kristus tetapi menajiskannya kembali dengan perbuatan dosa, dengan pikiran-pikiran yang sesat, dengan karakter yang salah, seperti di dalam Ibrani pasal 10. Oh, itu mengerikan sekali loh tanggungannya. Saya bacakan ayat 29 sampai 31. Jika demikian betapa lebih beratnya penghukuman yang layak diterima oleh orang yang menginjak-injak anak Allah dan yang menganggap najis darah perjanjian yang telah menguduskannya dan yang menghina roh anugerah Allah. Sebab kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah hakku, aku akan menuntut pembalasan. Ia juga berkata Tuhan akan menghakimi umatnya. Alangkah mengerikannya jika kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudara, perhatikan baik-baik ayat 31, alangkah mengerikannya jika kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saya membayangkan itu adalah momen-momen yang dahsyat, yang mengerikan ketika seseorang menyadari dirinya itu tidak berkenan kepada Allah, ketika menyadari dirinya tidak berjalan seperti yang diingini oleh Allah semasa hidupnya. Maka Allah mendidik Anda dengan keras, supaya ketika lembaran hidupmu dibuka dan semua orang membaca dan melihat, maka orang akan tahu siapa Anda. Orang akan melihat karakter Anda yang mulia, yang benar-benar terbuat dari emas, yang murni, permata, perak, yang dimurnikan dengan api. Ya, orang akan melihat Anda bukan sebagai pribadi yang munafik, yang sekedar hanya mau menyenangkan orang lain, hanya mau entertain orang lain, ya, tetapi orang akan bisa melihat Anda sebagai orang yang bersedia mengorbankan hati, maksudnya mengorbankan kesenangan, mengorbankan cita rasa Anda yang tidak pas dengan hatinya Tuhan, dan Anda korbankan buat kemuliaan Allah semata-mata. Dan ini harga yang mahal, karena tidak banyak orang yang mau menyerahkan kesenangannya demi untuk kepentingan kerajaan Allah. Orang akan melihat Anda mempunyai prinsip yang kuat dan tidak kompromi dengan pikiran setan, dengan iming-iming untuk mendapatkan kesenangan dari dunia ini, termasuk keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Saya akan cerita tentang seorang yang bukan orang Kristen tetapi mempunyai nilai rohani yang tinggi, dan ini harusnya menjadi cemburuan buat saudara, ya. Bagaimana orang yang tidak mengenal Kristus dapat memiliki nilai yang seperti itu, ya. Namanya Mbah Jum. Saya ambil dari postingan dari grup keluarga besar saya yang bukan Kristen. Kita akan membacanya. Begitulah beliau dipanggil, yaitu Mbah Jum. Aku sempat bertemu dengannya 5 tahun yang lalu saat berlibur di Kasian, Bantul, Yogyakarta. Nama desanya saya lupa. Mbah Jum seorang tunanetra yang berprofesi sebagai pedagang tempe.
Tiap pagi beliau dibonceng cucunya ke pasar untuk berjualan tempe. Sesampai di pasar, tempe-tempenya tadi segera digelar. Sambil menunggu pembeli datang, saat pedagang lain sibuk menghitung uang dan ngerumpi dengan sesama pedagang, Mbah Jum selalu bersenandung sholawat. Ya, karena beliau ini seorang muslim. Cucunya meninggalkan Mbah Jum sebentar karena ia juga bekerja sebagai kuli panggul di pasar itu. 2 jam kemudian cucunya datang kembali untuk mengantar simbahnya pulang ke rumah. Tidak sampai 2 jam dagangan tempe Mbah Jum sudah habis ludes. Ya, Mbah Jum selalu pulang paling awal dibanding pedagang lainnya. Sebelum pulang, Mbah Jum selalu meminta cucunya menghitung uang hasil dagangannya dulu. Bila cucunya menyebut angka lebih dari Rp50.000, Mbah Jum selalu minta cucunya mampir ke masjid untuk memasukkan uang lebihnya itu ke kotak amal. Saat saya bertanya, kenapa begitu? Karena kata Simbah itu, modal Simbah membuat tempe itu cuma sekian ribu rupiah. Harusnya Simbah paling banyak mendapat 100% dari modal tersebut. Kalau sampai lebih berarti itu punyanya Gusti Allah, harus dikembalikan lagi. Lah rumahnya Gusti Allah kan di masjid, Mas. Makanya kalau dapat lebih dari 50.000, saya minta masukin uang lebihnya itu ke masjid. Loh, kalau sampai lebih dari 50.000 untungnya itu kan hak Simbah. Kan nanti Mbah bisa bikin tempe lebih banyak, tanya saya. Enggak, Mas, Simbah itu tiap hari bawa tempenya enggak berubah-ubah jumlahnya kok. Lalu tanya saya lagi, tetapi kenapa hasil penjualan Simbah bisa berbeda-beda padahal jumlah tempe yang dijual sama? Nah, cucunya menjelaskan kepada saya, begini Mas, kalau ada yang membeli tempe sama Simbah, karena Simbah tidak bisa melihat, Simbah selalu bilang, ambil sendiri kembaliannya. Tetapi mereka, para pembeli itu selalu bilang, uang pas kok Mbah, nggak ada kembalian. Padahal banyak dari mereka yang beli tempe 5.000 ngasihnya 20.000. Ada yang beli tempe 10.000 ngasihnya 50.000. Dan mereka semua selalu bilang uangnya pas, nggak perlu kembalian. Pernah suatu hari Simbah dapat uang 350.000. Ya 300-nya disuruh Simbah saya masukin ke kotak amal masjid. Begitu penjelasan sang cucu. Saya melongo terdiam mendengar penjelasan itu. Di saat semua orang ingin semuanya menjadi uang, bahkan kalau bisa kotorannya sendiri pun disulap menjadi uang, tapi Simbah Jum ini, wah, logikanya yang hidup di era kemodernan ini, ya, yang sudah rusak ini, ya, memang luar biasa. Ternyata Mbah Jum juga seorang tukang pijet bayi. Begitulah orang di kampung itu menyebutnya. Jadi bila ada anak-anak yang dikeluhkan sakit, ya, biasanya orang tua mereka akan langsung mengantarkan ke rumah Mbah Jum. Bahkan bukan hanya pijat bayi dan anak-anak. Mbah Jum juga bisa membantu pemulihan kesehatan bagi orang dewasa yang mengalami keseleo, memar, patah tulang, dan sejenisnya. Mbah Jum tidak pernah memberikan tarif untuk jasanya itu, padahal beliau bersedia diganggu 24 jam bila ada yang butuh pertolongan. Bahkan ada yang memberikan imbalan untuk jasanya itu, ia selalu memasukkan 100% ke kotak amal di masjid. Ya, 100%. Anda tentu kaget ya. Sama juga saya kaget. Ketika saya kembali bertanya, kenapa harus semuanya dimasukkan ke kotak amal? Mbah Jum memberi penjelasan sambil tersenyum. Kula niki sakjane mboten pinter mijet. Nek wonten sing seger waras mergo dipijet kalih kula, niku sanes kula sing damel seger waras. Niku kersane Gusti Allah. Ya, maksudnya begini loh. Saya ini sebetulnya tidak pinter memijat. Jadi kalau orang itu bisa sehat, bisa segar, yang bikin sehat itu bukan saya, tetapi yang bikin adalah Gusti Allah, ya Tuhan Allah. Lah dadose mbayare mboten kalih kula, tapi kalih Gusti Allah. Jadi membayarnya harusnya bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan Allah. Nah, saya tidak habis pikir dengan cara berpikir Mbah Jum tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sekelumit kisah dari seorang wanita sederhana dari Jogja, ya, yang kerjanya hanya bikin tempe dan memijat. Tetapi nilai yang dimiliki oleh nenek tua yang sudah buta tadi, yang hampir buta tadi, ini luar biasa. Apa yang bisa dipetik dari kehidupan nenek ini? Ya, hidupnya untuk Tuhannya.
Ia seorang yang tidak mengenal Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, tetapi ia melakukannya. Nah, bagaimana dengan Anda? Kadang saya heran dengan beberapa dari Anda yang tidak pernah mau mendengarkan nasihat saya tentang Galatia 2 ayat yang ke-20. Anda sibuk dengan kehidupan Anda, dengan masalah Anda. Saya sengaja mengambil kisah dari seorang yang bukan Kristen tadi untuk menampar kita semuanya. Bayangkan seorang nenek tua, hampir buta, miskin, tidak memiliki pengetahuan tentang Injil, tetapi memiliki cara pandang yang benar kepada Allah dan tentang hidup ini. Dan saudara, ini menarik sekali. Ya, ini menarik sekali. Kenapa? Kenapa seorang wanita tua yang sederhana itu bisa memiliki satu karakter yang mulia seperti itu, yang menempatkan Tuhannya di atas kepentingannya sendiri, ya. Yang sebetulnya itulah inti ajaran Tuhan Yesus. Tetapi malangnya banyak orang Kristen dewasa ini tidak memiliki kualitas mental seperti Mbah Jum yang tadi saya ceritakan. Saya pernah melayani seorang kakek yang luar biasa. Nah, kali ini adalah orang Kristen. Beliau sekarang sudah almarhum beberapa tahun yang lalu. Beliau seorang mantan pejuang tentara revolusi kemerdekaan pada tahun 1945. Namanya Mbah Woro. Saya melihat ketika beliau tunjukkan betisnya bolong bekas luka tembak Belanda. Tetapi beliau tidak pernah mendaftarkan diri ke Legiun Veteran untuk mendapatkan tunjangan veteran atau pensiun tentara. Beliau memilih menjadi petani dan sampai tuanya tetap miskin. Sampai mau meninggal, Mbah Woro ini hanya mengerjakan tanah orang lain. Beliau tidak pernah mempunyai keinginan untuk hidup kaya dan makmur, dan saya tidak pernah mendengar keluhan apapun tentang hidupnya dari mulut beliau. Rumahnya hanya rumah yang sangat sederhana, seukuran 3 kali 6, dan itu kita pakai bertahun-tahun untuk beribadah ya, tempat yang sangat sederhana, tidak ada perabot yang berharga. Tetapi beliau dan istrinya selalu menunggu saya datang melayani ibadah di rumahnya, ya. Saya bertemu dengan banyak orang tua yang seangkatan dengan Mbah Jum dan Mbah Woro yang memiliki mental yang luar biasa, yang hidupnya tidak tergantung kepada harta dunia. Saudara, ini yang sangat berbeda dengan apa yang saya lihat dengan anak-anak muda atau orang-orang pada generasi saat ini. Kadang-kadang saya juga menjadi heran ya, kenapa saat ini orang-orang zaman sekarang ini tidak bisa menangkap apa yang pernah dimiliki oleh uh, orang-orang tua pada masa lalu, di mana mereka hanya menempatkan Gusti Allah atau Tuhan itu di atas segala-galanya. Kadang saya heran dengan beberapa dari Anda yang terlalu berani menyepelekan Tuhan demi kesenangan. Padahal kesenangan itu paling banter berumur hanya beberapa tahun atau beberapa puluh tahun. Tetapi Anda tidak mempertimbangkan kekekalan. Sedih betul memikirkan nasib Anda kelak, yakni Anda yang menolak didikan firman Tuhan. Beberapa orang yang pernah saya layani, mereka memang kerasukan roh jahat seperti di 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 4 ya. Sehingga sulit mengerti kebenaran firman Tuhan dan karakter mereka di dalam kendali si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang di mata Allah itu adalah jahat. Tetapi konyolnya ada orang-orang yang pernah saya layani pelepasan tetap tidak waspada dan mengulangi hidup yang tidak tertib di hadapan Allah. Saya sih sangat gentar membayangkan murka Allah ya jika saya sampai tidak pas dengan kehendak Allah. Ini yang saya takutkan dan saya jaga benar-benar supaya saya tidak mendukakan Roh Kudus. Sekarang saya mengajak Anda mau berubah. Ya, apakah Anda mau? Anda mau menjadi surat yang terbukanya oleh Tuhan? Maka perbaiki dirimu selagi masih ada waktu. Biarkan Tuhan mendidik engkau, biarkan Tuhan menyesak engkau, biarlah Tuhan menghajar engkau. Selama Anda masih punya pikiran yang waras, biarin Tuhan membentuk engkau supaya engkau menjadi surat yang terbuka dan orang bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup Anda. Saya katakan, selama Anda masih punya pikiran yang waras, berjuanglah sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Tuhan. Karena pada suatu saat ada satu titik di dalam usia kita di mana kita tidak bisa mudah menangkap kebenaran, mudah menangkap pengertian yang dibagikan kepada kita. Ada satu titik di mana kita sulit untuk mencerna setiap bahasa, setiap perkataan, setiap kalimat yang dibagikan kepada kita.
Saya percaya orang bisa mengalami perubahan bukan secara mistis dan karunia-karunia roh, tidak dengan penumpangan tangan, tidak dengan mujizat, tetapi orang harus mau menerima didikan firman Tuhan untuk bisa berubah jalan berpikirnya, lalu karakternya, lalu cita rasanya bisa berubah. Seperti firman katakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan ini pengalaman pribadi saya. Sejak muda, saat pertama kali saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ya, saya mencintai firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Saya mengejar firman Tuhan itu. Saya memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran. Dan saya terus mencari dan menggali dan mengejarnya. Sehingga walau awal pemahaman saya sederhana sekali, walau dahulu saya seorang pendosa, walaupun hidup saya dulu morat-marit, tetapi ketika saya terbuka kepada firman Tuhan dan saya terbuka kepada Roh Kudus menegur saya, ketika saya terus mendengar khotbah-khotbah yang sehat, yang menempa hati saya makin mengerti dan menurut saya, jiwa roh saya semakin kuat dan saya semakin diubahkan. Nah, ini tantangan yang mau saya tawarkan kepada saudara. Ambillah kesempatan selama engkau masih punya kesempatan. Ambillah kesempatan selama engkau masih memiliki hikmat. Ambillah kesempatan selama engkau masih waras akal budimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.